Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya. Monggo kita terus akan malih nggih. Kemarin kita sudah diinformasikan oleh Gusti Allah itu ini masih bagaimana perilaku dan itunya Bani Israil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum ya Musa kan lan nasbiru ala ta'ami wahid. Nah itu wa id qultum. Nah, kalau kemarin masih nawar terus ya. Tapi Gusti Allah ini kan tetap masih nyembadani, masih mengabulkan. Jadi sebetulnya ini ada keistimewaannya Bani Israil itu ya dengan apa istilahnya itu Ibu maaf masih memberi permintaannya cik dikabulkan yaitu ya, seperti ini wa iz qultum lan ing ya, mangsane ngucap sapa si Bani Israil ngucap nyuwun lah ya Musa Nabi Musa lan nasbiro ala ta'amin wahidin lan nasbiro dikini kemarin masih menggunakan kata lan berarti selama ada Bani Israil di dunia ini mereka ini ya ora bakal sabar ya. Ora bakal lan nasbiro ora bakal sabar kita nun di sini lan nasbiro. Jadi untuk menunjukkan nahnu dari Bani Israil. Lan nasbiro ora bakal sabar sapa kita semua Bani Israil ora sabar kalau ala ta'amin wahidin. Kalau diberi makanan hanya nau'in itu jenis hanya satu jenis. Nah, kemarin kan padahal sudah diberi anugerah suruh menikmati apa saja rogodan haisusi syi'tum kan itu. Tapi ini masih nawar. Wahai Nabi Musa katanya Bani Israil lan nasbiro kami ini tidak bakal sabar selamanya ya lan itu mulai selamanya kami tidak bakal sabar ala ta'amin wahidin kalau diberi makanan hanya satu jenis. Apa yang dimaksud satu jenis kemarin manna wasalwa ya pada manna wasalwa mana itu madu putih ya ada matan. Salwa itu ada mengatakan tafsirannya burung puyuh. Ngono to ae bosen. Ya, bosen. Bosen. Ya, makanya orang yang senang cari sensasi, sensasi. Tapi kita bersyukur nggih di Indonesia itu warna-warna panganan akeh, warna-warna buah akeh. Mana wasalwa. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Fad'u mongko nyuwuna sira Nabi Musa lana karena penjaluan kita niki nyuwun marang sinten rabbaka ing pangeran ira yaitu kalau memang betul-betul Nabi Musa jadi dites para nabi para rasul itu memang ini ujiannya lebih berat daripada manusia biasa ya menghadapi umat yang rewel. Yukhrij mongko bakal ngetokaken sapa Gusti Allah lana maring kita ngetokaken apa saean ing suwiji-wiji kang den jaluk dari apa saja mimma bayane barang saean itu tumbitul ardu dari semua dari cukul-cukulan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Nah, bayane mimma tumbitul ardu tuh kalau jadi
sal bolak-balik mangan iku terus ya. Guys, mudah-mudahan mawon bapak-bapak cukup satu, jangan cari sensasi kalau Bani Israel. Pangan kalau atas sudah tercukupi dengan berbagai variasi dan sensasi, ya bagaimana kalau bawah cari sensasi dan variasinya? Nggak boleh bapak satu. Nah, mimma tumbitul ardu, dari semua cukul-cukulan yang tumbuh di bumi. Bayane saking nopo min lil bayan. Jadi kita beruntunglah kalau jadi dalam bahasa Arab itu ma itu kan sifatnya masih umum, dijelaskan lagi ma itu apa saja, maka ditambahi keterangannya min. Nah, salah satu contoh penjelasan dari mimma tumbitul ardu itu mim bakliha siji saking nopo, saking sayur-sayuran yang ono di bumi. Makanya Israel itu Bu hebat, negaranya itu kan termasuk kategori tandus. Nah, tapi mereka itu bisa membuat kebun, bisa membuat tanam-tanaman di atas rumahnya itu. Ya, itu luar biasa. Yang membuat teknologi hidroponik, yang membuat teknologi tumbuh-tumbuhan di ruang kaca itu, ya. Dan bisa ekspor. Jadi itu hebatnya. Ya, jadi katanya teman-teman yang pernah jalan-jalan ke Israel itu, karena kebetulan di tempat saya di sana itu ada si ibu, ya, punya suami orang Belanda, Bu. Ya masih ada hubungan famili dengan saya walaupun ada ya Belanda, punya anak Islam, itu masuk Islam. Nah, dia dibawa jalan-jalan ke Israel oleh suaminya itu. Nah, ternyata di Israel itu hampir rumah-rumah itu atapnya itu tumbuh-tumbuhan semua, sayur-sayuran macam-macam. Ya berkahnya ayat ini mungkin sayur-sayuran, bahkan sampai ekspor ke Eropa katanya, termasuk bunga-bunga segala itu, terutama ke Belanda katanya. Nah, akhirnya dia niru di Sumedang tuh, rumahnya itu tidak dipakai genting, tadi lantai 3-nya itu dicor yang kuat ya, tumbuh-tumbuhan dan bisa tumbuh, Bu. Nah, termasuk saya juga uji coba di rumah itu, ternyata bisa tumbuh kayak jahe, lombok itu, kemudian bongso, buah-buahan, ya, jambu merah, tumbuh, Bu, asalkan cor-cornya kuat. Dan memang itunya juga manfaatnya besar. Biasanya kalau rumah cor kan panas, itu bisa bisa. Alhamdulillah. Jadi saya gak punya tanah, gak punya kebun, atap rumah ditanami lombok itu ya alhamdulillah. Jadi semenjak nanam itu gak pernah beli jahe merah. Ya. Sing enak itu kunci. Kunci itu, Bu, kunci itu jangan saja, Bu, kunci itu tunas kunci itu kalau orang Sunda itu direbus tuh enak, Bu, itu jadi lalaban. Ya. Tunasnya kunci itu enak. Ya. Kalau jenengan kunci itu hanya untuk sayur bening mawon nggih. Ya, tapi tunasnya itu direbus, wah enak itu. Gak percaya mau nggak buktikan. Tapi sing nyar sing masih sing belutung godongnya sing belum banyak dibersihkan. Pernah nggak, Bu, itu? Belum pernah ya. Sambal terasi enak, Bu, itu. Jadi orang Israel ini ya memang enak itu kunci. Sama dengan talas, ada lompongnya talas kan, Bu, nggih. Lompongnya talas kan di sayur lodeh kan enak. Nggih. Ya. Kalau ini rodok bakat itu niteni sayur-sayuran karena memang makanannya sing seneng sayur-sayuran. Mimbakliha saking piro-piro sayur-sayuran sing tumbuh di bumi hanya kembali tumbuh di bumi. Wakisaiha lan timun. Jadi timun itu sudah ada semenjak dulu, Bu. Makanya kalau panjenengan haji itu kadang-kadang timun sana itu macam-macam ya. Cilik-cilik, panjang-panjang, Bu, nggih. Ya yang tahu. Di Sunda itu banyak, Bu, timun kecil itu enak. Harganya lebih mahal daripada timun besar. Nah, timun itu bukan hanya untuk rujak, untuk sambel, sing enak lagi, Bu. Timun itu direceh. Nah, ada istilah recehnya.
Jenengan nggak tahu cak rejo Bu. Ya, rejo itu timun teh dikeruk, dalamnya dikeruk disambal dengan sambal pecel. Wah enak kan. Wah enak itu Bu. Jadi wakisaiha itu. Jadi makanya mereka timun ini dan manfaat timun juga bagi orang-orang yang darah tinggi bisa menurunkan tensinya. Almarhum bapak kita ini Propaisol itu kalau dengan saya jalan-jalan nginap di mana habis makan sate mesti harus diminumi jus timun itu. Ya masih ingat saya karena saya yang biasa ini kan itu. Ya, jus timun itu. Wa fumiha lan bawang putih ya. Hin ada yang mengatakan hin fumiha itu salah satu jenis dari bongso gandum, ada yang tapi sering diartikan fumiha itu bawang putih ya, bawang putih. Ada lagi bawang putih itu kan jenisnya yang paling bagus itu yang bawang putih lanang katanya ya. Bawang putih lanang itu hanya satu. Nah, bapak-bapak ya kalau bahkan sekarang tuh ada ekstraknya bawang putih itu nggih. Karena bawang putih itu apa ya, nama ekstraknya itu bagus. Jadi herbal, obat herbal. Nah, itu. Jadi tumbuh-tumbuhannya sebetulnya kalau panjenengan ini rajin makan sayur-sayuran, rajin akan tumbuh itu kan menambah kekuatan imunnya luar biasa. Bawang putih, bahkan bawang putih itu sekarang banyak yang dicem sama madu, ya. Dikem sama madu yang minimal 1 bulan itu dijual mahal itu ya. Nanti setelah di 1 bulan ya dimakan sebelum tidur ya 3 biji ya bawang putih yang lanang itu. Nah itu. Ternyata teman-teman dosen di UIN waktu musim pandemi itu ada yang jualan itu, ada yang buat itu. Wa ada siha lang kacang adas ya, ada yang katakan kacang adas itu kayak kacang Arab atau ada yang katakan kayak buncis ya. Wa basoliha lan bawang merah. Nah di Arab itu bawang merah bawang putih kok besar-besar ya, nah, tidak seperti di kita. Nah, dan jenis bawang juga ternyata banyak, ada yang digoreng tidak membikin mata kita ini diiris-iris itu kan, ada juga yang ibu-ibu kalau ngiris bawang tuh matanya kan mesti nangis ya. Tapi ada juga bawang merah yang diiris-iris tidak membuat, jenisnya nopo Bu itu, yang lonjong-lonjong gitu. Jadi perbawangan itu ya perlu di ini juga. Satu karena waktu kecil itu sudah biasa urip nang desa, jadi nanam bawang, nanam lombok. SD sien di Denggen kula niki ininya praktek kelas 3 SD kan sudah mulai ada namanya kebun sekolah. Jadi oleh gurunya sudah diajari nanam-nanam di desa Bu. Tapi saniki laresan niki niku ya waktu sanawiyah oleh kiai itu sudah mulai diajak nang sawah. Karena pikirannya siennya mondok itu gak usah iso nang sawah, iso duwe ingon-ingon. Jadi itunya itu. Qala ngendika malih sapa Nabi Musa lahum kedhe Bani Israil. Jadi qala ngendika lahum maring Bani Israil sapa Musa Nabi Musa. Jadi qala atas tabdiluna itu, sebelum atas tabdiluna itu dipahami qala atas tabdiluna, qala ngendika sapa Nabi Musa kepada Bani Israil itu. Jadi fa'ilnya itu ini ditafsirinya atas tabdilu ini pertanyaan di sini. Atas tabdilu ana to sira amrih ganti sira kabeh, amrih ganti apa yang diminta, apakah kalian semua mau minta diganti? Alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Sesuatu yang lebih jelek dengan sesuatu yang lebih bagus. Yaitu wa adna itu lebih ngisor, lebih jelek. Ai akhassu itu gese luwih asor, lebih jelek. Biladi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan makanan. Di sini aladi maksudnya panganan ya. Yang panganan ya, sederhana
kepada sesuatu yang lebih istimewa, maunya begitu. Ai asrofu tegas lebih istimewa. Nah, atas tabdiluna itu sama, kalau ingin lebih jelas lagi diartikan tak hudunahu ono to sira kabeh kepingin ngalap sesuatu yang lebih jelek dengan sesuatu yang lebih baik. Maunya seperti itu. Nah, kata a di dalam atas tabdiluna wal hamzatu, hamzah di sini kalau tafsirannya hamzah di atas tabdilunya pertanyaan yang sifatnya itu ini meleh akan, pertanyaan yang ngilokno lah. Nah, kalau kamu seperti itu keinginanmu, kata Nabi Musa, dapat perintah ihbitu, maka budalo sira kabeh. Ya, kalau Nabi Adam ihbitunya itu dari surga ke dunia, nah kalau Bani Israel dari satu tempat ke tempat yang lain. Ihbitu budalo sira Bani Israel ai injilu tegese muduno, di sini budalo pindao. Nah, misron ing satu kota. Nah, konon yang misron ini kota Mesir menurut tafsirannya itu. Tapi ini satu kota dari Tih kan ke Baitul Muqaddas ya. Nah, minal amsori tegese saking piro-piro kuton. Fa inna lakum ma sa'altum. Nah, di tempat itu nah, fa inna mangka sahutuna iku lakum kedhe sira kabeh Bani Israil. Ya, itunya itu di sini fa inna ma sa'altum lakum, itunya itu pemahamannya tuh. Fa inna mangka satuhune iku lakum kedhe sira kabeh. Nah, apa ma opo mawon sa'altum kang padha jaluk sira kabeh. Bayane ma minan nabati tegese dari berbagai tumbuh-tumbuhan yang kamu minta tadi, mimbak dewasa yang dari timun, bawang putih, bawang merah, kacang adas. Nah, waduribat lan, nah itu tapi ju'ilat di sini duribat itu ju'ilat. Makanya kalau mau Al-Qur'an itu ya belum tentu kata yang artinya memukul, doroba itu memukul. Jadi duribat itu bukan dipukul, tetapi ju'ilat dijadikan. Makanya kita ini kalau ingin memahami Al-Qur'an ya tidak cukup hanya membaca terjemah saja. Karena apa? Karena ada kata-kata yang bersifat leksikal dan ada gramatikal. Jadi kata itu ketika berdiri sendiri dan kata itu ketika berada dalam siak itu artinya bisa berbeda. Belum lagi kata duriba di belakang nanti ada juga duriba itu bercerita. Wa duribat lan den tetep den jadi akan den cukul akan. Nah, aiju ila tegas den dadiaken ya alaihim iku ing atase sira kabeh apa adilatu. Nah, adillu. Nah, ini kalau sudah seperti itu kamu ini rewel terus, maka yang terjadi pada kamu itu adalah kehinaan. Nah, itu makanya ibu-ibu pun nuntut kata-kata ke bapak-bapaknya itu ya, sebab membuat sorok ibu-ibu sendiri ya. Kalau ibu rewel-rewel ditinggal kawin lagi nanti soroknya. Biasanya kan gitu. Kalau ibunya rewel, bapaknya mesti kawin lagi. Ini makanya pun rewel-rewel Bu nggih, biar bapaknya setia. Awakmu wis katakan permintaan kita tidak dipenuhi, justru beri racun ya kan, karena bapaknya madu kan itu. Adilatu wal maskanatu. Nah, maskanah itu di sini asalul fakri min, ya, jadi maskanah itu diberi kehinaan, rosok melarat, rosok yang ya menandakan kan orang jaluk terus itu orang yang tidak pernah merasa cukup. Nah, itu
Makanya kita ini dituntut qanaah. Tetapi walaupun begitu, Gusti Allah tetap ngeladeni nang penjalukan tak turuti. Makanya fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, nikmat apalagi yang kalian tanyakan. Waba'u bi ghadabim minallahi. Nah ini waba'u lan podo balik sapa Bani Israil airoja'u kembali diapakan lagi bi ghadabim minallah, kembali dimarahi lagi oleh Gusti Allah. Wis ngene kok awakmu cipjoalu. Ya walaupun gondo tapi Gusti Allah tetap masih maha kasih sayang walaupun gondo. Bi annahum yakanu yakfuruna bi ayatillah. Kenapa Gusti Allah gondo lagi? Ya padahal sudah gondo gara-gara Bani Israil pertama itu ya disuruh yang akhirnya disuruh menyembel suruh tobat dengan membunuh dirinya itu gara-gara nyembah pedet ya kan, ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari. Mereka berguru kepada Musa Asamiri. Mereka mestinya menyembah Gusti Allah, tapi Gusti Allahnya itu dipadakno karo pedet yang terbuat dari emas kan itu. Kemudian ketika dia haus panfajarat minus nata asyrata aina, Nabi Musa dengan mukjizatnya. Jadi mukjizat itu Pak tidak dicari-cari, ketika Nabi Musa bawa tongkat gak ngerti kalau tongkatnya itu bertuah. Nah itu ya, bertuahnya itu setelah panfajarat kita disuruh fadrib bi asokal hajar, setelah ada perintah pukulkan tongkatmu itu. Makanya kalau panjenengan ada istilah mukjizat, lawannya mukjizat itu apa? Istidrot. Lawannya mukjizat itu sihir. Pun hati-hati. Nanti di belakang juga akan gitu. Nah, jadi salah satu tongkat mukjizat Nabi Musa itu tongkatnya. Nah, itu. Ulo ahli sihir dengan ulo Nabi Musa sama. Nah, artinya kalau kita tidak waspada antara praktek ahli sihir maunah dan karomah dari Allah itu tipis bedanya itu. Makanya hati-hati kepada orang-orang yang selalu memamerkan hal-hal yang di luar jangkauan akal manusia. Memang ada dalam Islam itunya apa? Semacam upaya untuk mencapai hal-hal seperti itu dalam bentuk doa. Nah, siapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang senang kepada ahli sing ditakoni? Bismillahirrahmanirrahim. Antara dukun dengan kiai yang ahli suwu itu kan tipis sekali bedanya. Jenengan datang ke kiai yang ahli suwu kalau salah niate padha wae mawon datang kepada dukun, ya kan. Nah, apalagi datang kepada dukun. Nah, itu Rasulullah itu mengancamnya, man ata kahinan pasa'alahu ansy. Man sinten mawon ata kang teka sosiman kahinan ing juru bade para dukun. Dan di Masjidil Haram tuh banyak juga itu Bu. Jadi kalau panjenengan di pintunya dari pintu Muluk Abdul Aziz itu di samping lantai 2 itu banyak orang-orang yang tanya macam-macam, lihat ininya ya. Yang banyak itu dari India, dari Pakistan itu dan tangan ini ya kalau itu banyak itu kalau ini monggo kalau jenengan boten percados. Kalau ke Mekah. Jadi godaannya di Masjidil Haram ya banyak itu. Ya, itu. Takong ngene-ngene ada yang diminta jenengmu keliru itu harus diganti. Makanya orang-orang biasanya habis dari Mekah punya nama baru ya, sugesti. Ya kalau saya tetap JJ Abdul Razak. Enggak usah diganti-ganti. Nanti ngerubah SK di SK PNS-nya bisa ruwet kan nanti tidak bisa nerima pensiun itu kalau JJ Abdul Razak diganti Abdul Aziz kan repot.
Nah, jadi Gusti Allah marah lagi Gusti Allah. Tapi marahnya Gusti Allah itu ya gimana ya? Gusti Allah yang ya apa awakmu aku sing gawe. Jadi anu gini. Makanya kita ini melihat orang ragam orang di dunia ini hati-hati. Fasa'alahu ansy, kemudian orang itu bertanya tentang sesuatu kepada dukun itu. Hujibat anhu taubatuhu arba'ina ya yauman. Bertanya saja, datang bertanya. Itu tobat kita selama 40 hari ditutup, tidak ada pintu untuk diterima. Fa'in sodako ala maqalahu, kalau kita membenarkan apa sing diomong oleh dukun itu, faqad kafaro, kata maka kamu jadi orang kafir. Makanya hati-hati. Dan ilmu itu ilmu perdukunan, Bu ya. Tapi ilmu perhikmahan juga sama hati-hati. Ya. Banyak dan ada kitabnya memang Bu untuk belajar jadi ibu. Ada Khazinatul Asror, ada Mujarobat Dairobi, ya, ada Samsul Ma'arif Kubro, Al-Azkar Nawawi. Nah, Al-Azkar itu ternyata doa itu kumpulan dari kitab-kitab doa itu kan Al-Azkar Nawawi itu. Maka doa apa saja di situ ada, termasuk mau doa ilmu perdukunan kalau dimanfaatkan. Nah, ya kebetulan kula biyen tahu belajar itu semua. Maka hati-hati Bu. Cinta ditolak dukun bertindak nanti. Oh no Bu, jadi praktek jadi ya, sebetulnya kalau makanya hati-hati kalau seperti orang supaya berobat ke dia terus itu ono doane. Nanti orang kadang-kadang dibikin sakit dulu nanti gampang sembuhkan. Itu kelakon dan ada doanya dan Al-Quran juga itu memanfaatkan ayat Al-Quran. Udah jenengan tahu-tahu kakinya bengkak, nah supaya berobat ke saya, nah itu nanti akhirnya bisa mempublikasikan, wah nanti nang Pak JJI aku ben kaya bisa sembuh. Bi annahum karena satuna utabi Bani Israil itu kanu pada ono sapa si Bani Israil ono itu yakfuruna pada ngingkari sapa Bani Israil bi ayatillahi maring piro-piro ayat Gusti Allah. Nah di samping ngingkari yang paling mengerikan lagi dari kelakuannya Bani Israil itu wayaktulunan nabiyina lan pada mateni kabeh sapa si Bani Israil mateni yaitu mejahi. Kalau untuk para nabi jangan mateni ya. Walaupun qatala itu artinya mateni karena objeknya para nabi yang mejahi. Lan podo mejahi sapa si Bani Israil annabiyina ing para nabi Bani Isra. Contohnya sinten? Ka Zakaria. Nabi Zakaria itu sampai dia bersembunyi di dalam pohon ya kan. Nah pohonnya diketok, tahu-tahu di dalamnya ada Nabi Zakaria. Jadi para nabi itu kata sing dibunuh Bu wafatnya itu. Termasuk Rasulullah, Nabi kita sendiri menurut beberapa riwayat, walaupun riwayat ini banyak yang mengatakan dhaif, ya, wafatnya itu ternyata sakitnya gara-gara diracun. Menurut cerita yang ya walaupun tetapi kadang-kadang kalau melihat tanda-tandanya ya mungkin ada mempernya juga karena beliau itu kan gerah setelah beliau diundang di salah satu sahabatnya di dalam pernikahan kan itu ada acara walimatul urus ya. Setelah makan nah ya apa masakannya yang kurang bagus atau memang ada sengaja. Dan praktek itu ngapunten bapak-bapak itu sekarang ini dengan persaingan politik yang cukup ketat, nah, orang royokan jadi jabatan ya dengan cara apa mereka supaya meraih kalau bagi orang ini ada juga yang menggunakan nah, itu ceritanya ngoten. Jadi itu artinya apa yang terjadi sekarang ini itu sebetulnya sudah biasa menjadi kelakuannya tiang-tiang sing boten iman ya wa Yahya juga Nabi Yahya mengerikan juga kan Nabi Yahya itu wafatnya itu bi ghairi haqq
tanpa ada alasan yang dibenar, aidulman tegese dengan cara yang zalim. Dalika yang demikian itu bima asau wa kanu ya tadun, karena mereka sebabnya membuat maksi pada durhaka. Asau itu pada durhaka. Wa kanu lan ono sapa si Bani Israil iku ya taduna, kelompok manusia-manusia yang melampaui batas. Ayat tajawazuna tegese orang-orang yang melampaui batas. Ya wa tajawazuna itu melampaui al-hada ing batas. Di dalam apa melampaui batasnya itu? Fil ma'asi, ing dalam maksiat. Nah, wa karrara lan balen-baleni sapa Gusti Allah menjelaskan ayat tentang kelakuan zalimnya, tentang kelakuan kufurnya, tentang kelakuan maksiatnya Bani Israil itu untuk litakidi, untuk menguatkan agar kita ini betul-betul ya sadar. Nah, ya seperti kemarin saya sampaikan, ya kemarin juga banyak tokoh-tokoh bercerita karena memang di tempat-tempat yang maksiatnya sudah sudah ya terlalu ya, maka muncul musibah-musibah itu, termasuk tsunami 2006 dulu ya. Ternyata kenapa ya karena yaitu apalagi dengan simbol ngakunya Islam, koyo-koyo santri, ya tahu-tahu kelakuannya sebaliknya, itu lebih berat juga itu. Dan musibah di mana-mana tuh ya kadang-kadang kita harus waspada, karena kemarin rijzam minasama bimasamai bimakanu yapsukun kan kepaskan. Ya mudah-mudahan kita semua jangan sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mempercepat proses kehancuran dunia ini. Ya. Innaladina amanu, dan kita teruskan minggu yang akan datang. Alhamdulillah mungkin minggu yang akan datang itu terakhir bulan Sya'ban. Ya insya Allah setelah itu kita masuk bulan puasa. Ya insya Allah bulan puasa ini ya tetap kita masih mengadakan taraweh ya dengan protokol kesehatan yang ketat, karena sekarang ini tetap ibu-ibu sampun divaksin apa dereng? Alhamdulillah. Terutama kalau saya baru tanggal 6 katanya itunya panggilannya itu. Ya sini vaksin. Ya kita ini jangan mempermasalahkan vaksinnya apa, sebagai bagian dari ikhtiar ya, dan mudah-mudahan tetapi diimbangi, di samping vaksin bangsa dunya, vaksin bangsa ati. Tidak kalah lebih penting ad-du'a muhul ibadah kan. Ad-du'a saiful mukminin. Doa itu otak benaknya ibadah. Dan doa itu pedangnya, senjatanya orang Islam, orang yang beriman. Nah itu. Di samping vaksin juga kita banyak-banyak berdoa, terutama mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ngoten selesai. Sementara itu dulu monggo, jadi sifatnya Bani Israil itu masih terus ini, masih ada beberapa ayat lagi ke belakang sampai nanti tentang bagaimana Bani Israil rewelnya lagi, ini diberi makanan ini protes, begini, bosen roh Nabi Musa, aku mangan terus-terusan salwa dan mana wasalwa. Setelah diturunkan ini udah enak, diturunkan lagi suruh menyembelih sapi model apa, rupane koyo opo, bentukan itu, ya itu. Memang bagus itunya itu. Dengan kekritisan itu menunjukkan bahwa Bani Israil itu adalah orang-orang yang sangat cerdas. IQ-nya kan tinggi-tinggi orang Bani, sehingga hasil banyak penemu-penemu yang berjasa di bidang sains dan teknologi juga, termasuk hafal tafsir Jalalain, hafal Al-Qur'an itu banyak orang Bani Israil. Jadi dia menganggap Quran itu bukan hanya untuk orang Islam, hudan lina. Saya juga bagian yang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Nah kita sebagai orang Islam kok boten purun maos Quran itu kan kebacut. Nah, bahkan ada perempuan
itu yang hafal Quran, yang hafal tafsir beberapa tafsir yang yang tipis-tipis seperti Takmirul Mikbas, Tafsir Ibni Abbas, Tafsir Jalalain, terus tafsir banyak yang hafal. Nah, ya itu banyak yang hafal. Kalau kita ya hafal ya ayat-ayat aja sudah alhamdulillah. Monggo para bapak, ada yang ini mau usul sebelum kita tutup, ini masih ada waktu lah. Ya monggo. Wah ini nih ya, ada 3 hal yang perlu kita pahami ya. Ketika kita ini menjadi manusia, memang Gusti Allah sendiri menggambarkan karakter manusia itu digambarkan tidak baik dalam Al-Quran itu kan. Contohnya dalam surat Yasin, awalam yarul insan ana khalaqtu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Digambarkan tidak baik. Huliko manu'a, jajua. Nah, itu dan seterusnya itu. Hampir ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perwatakan manusia itu di dalam Al-Quran itu digambarkan sesuatu yang tidak faedah kan khusumu mubin karena doluman jahula kan itu. Ini harus bisa sadari. Artinya untuk bisa jadi baik itu mesti ada proses dan ada pelatih. Nah, Rasul dan para nabi itu ditugasi untuk memproses agar manusia itu bisa kembali kepada jalan yang benar. Tetapi angel, karena apa? Gusti Allah sendiri sudah membuat pernyataan wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat-sangat sedikit sekali. Nah, itu peliknya di situ, Pak. Nah, ini sebetulnya mengapa diberikan gambaran seperti itu? Karena manusia itu ada keistimewaan dari Gusti Allah diberi akal. Maunya dengan akalnya itu manusia bisa merubah karakter watuk wahinya yang khuliqo halu'a manu'a jazu'a itu ya berubah menjadi ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maunya seperti itu, maka diangkatlah para rasul sebagai trainernya itu, sebagai pembimbingnya itu. Tetapi para rasul itu justru dimusuhi. Karena apa? Karena berlawanan dengan karakter keinginan nafsune menuso. Ya itu kan itu. Bayangkan Rasulullah itu nabi kita saja yang sudah diberi keistimewaan dan diberi jaminan umatnya ini itu ternyata ketika in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni itu berat sekali untuk bisa menjadikan sahabat-sahabatnya saja. Ngapunten ini bukan itu setelah ditinggal wafat Rasulullah yang mungkir lagi itu banyak, yang ingkar lagi. Makanya para ulama mengartikan sahabat itu man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata mukminan. Harus dijamin matinya juga mukmin. Karena apa? Karena banyak juga para yang dulunya sahabat meninggalnya tidak beriman. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Itu hafal Quran setiap malam, sholat malam, puasa Senin Kemis. Tapi gara-gara sayembara, siapa yang bisa membunuh Sayyidina Ali, maka sayalah yang akan jadi istrinya. Karena ada yaitu tadi keadaan gadis cantik diprovokasi oleh nenek tua yang menjadi ini, makanya hati-hati provokator itu bisa membuat
ini membuat tego ya itu. Setelah tahu kalau yang meninggal Sayyidina Ali itu tidak meninggal gara-gara dibunuh oleh ayahnya, itu tidak dibunuh oleh Sayyidina Ali, getun si perempuan tadi itu. Yang perempuannya taubat, akhirnya tidak mau diperistri oleh Ilmu Muljam yang dihukum mati, dikisos waktu itu. Akhirnya tidak bisa mendapatkan. Itu ceritanya. Jadi yang kedua memang ini sendiri itu. Jadi mengapa diangkat para nabi dan rasul? Ya karena untuk membimbing. Jadi Gusti Allah masih kasih sayang itu. Walaupun Gusti Allah sendiri membuatnya manusia tak ciptano itu doluman jahula inahu kana doluman jahula. Manusia ya sudah dolim yo buablek lagi, kemudian ya jahat lagi. Jadi kalau dengan karakter jahat tuh memang karakter aslinya manusia. Sekarang dididik oleh para nabi, para rasul. Nah, nabi dan rasul yang dulu-dulu sebelum Nabi Muhammad mengerikan gitu. Dibantai, dimusuhi. Bahkan ada yang sampai frustasi kan sebetulnya. Seperti Nabi Yunus akhirnya nyemplung ke laut itu kan, itu sebetulnya gara-gara frustasi ketika melihat koci angele. Ngopeni umatku padahal aku dapat tugas koyo ngene iki lho ya kan. Nabi Muhammad juga, Nabi kita juga kan begitu, ciangele Gusti. Tapi beliau ini termasuk nyegoro itunya. Orang yang nakal didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun kan. Nah, terus yang ketiga memang untuk jadi manusia yang baik itu oleh Gusti Allah itu jeladrennya itu memang sudah ada. Oh, ini untuk bisa baik kalau kamu memanfaatkan kolbun nuroniun kan itu. Kena jadi supaya cuman sayangnya itu Bu, jasad kita ini kadang-kadang terkontaminasi oleh jeladren yang tidak baik ya. Kalau jenengan tadi DNA itu. Jadi kadang-kadang memang makanya kenapa dalam Islam itu milih jodoh sangat selektif sekali. Kalau kita melihat hadis-hadis perjodohan Bu, bukan percintaan Bu ya, perjodohan itu selektif sekali. Terutama milih calon ibu, ngapunten Bu nggih. Makanya ibu-ibu ini karena apa? Makanya diberi istimewaan almar'atu itu imadul bilad. Bentengnya, tegaknya langit, negoro itu sangat tergantung pada ibu-ibu kan ya. Diberi keistimewaan. Karena apa? Karena dalam Al-Qur'an diberi contoh anak-anak dari ibu yang tidak solihah. Nah, ibu-ibu solihah itu kan bagaikan apa Bu? Permata, perhiasan yang luar biasa. Jadi ibu-ibu itu gak usah beli emas, gak usah beli berlian. Tunjukkanlah perilaku sebagai ibu yang solihah itu lebih mulia dari berlian seluruh jagat raya ini. Keistimewaan hanya satu saja, mar'atus solihah, dunia ini insya Allah aman dan tegak. Hanya satu saja, apalagi banyak. Kalau ini lebih dari satu, ini ada 10-an lebih ya. Ngoten Pak. Jadi memang DNA itu penting untuk bisa dirawat. Makanya wong Jawa pinter untuk menerjemahkan hadis-hadis seperti takhayyaru linutopikum, tungkahul mar'atu li arba'in, digambarkan dengan bibit, bobot, bebek. Pinter wong ini tokoh-tokoh orang ahli-ahli kita dulu tuh, buyut-buyut kita membuat pepatah kayak kemarin becik ketiti olo ketoro. Nah, mengapa perawatan generasi itu perlu diseleksi dari pemilihan calon jodoh? Karena tadi kalau terkontaminasi itu seperti orang Jawa mengatakan kacang ora adoh soko lanjarane. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma shalli Muhammad sholatan tunjina biha min jamilah wali wal afat wa taqdilna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka min jami'il khairat. Allahumma
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayat Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil waqdi hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fi nafsi fid dini wad dunya wal akhirah qadir rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhanallah. Salam walhamdulillahi rabb. Sekurang dan selebihnya nyuwun agung pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.